diajak bercanda. Pinocchio kini hidup bagai manusia, bisa merasakan indahnya jatuh cinta pada seorang gadis yang cantik jelita. Tapi sayangnya boneka kayu. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Peri biru berjanji suatu hari nanti Pinocchio kan jadi manusia sejati. Kemarin Bapak ketemu sama Pak Handoyo. Dia memutuskan hubungan kerjasama dengan Bapak. Apa mentang-mentang mereka orang kaya? Mereka bisa seenaknya sama kita. Mungkin ini jalan terbaik yang diberikan Tuhan buat kita. Enggak, Pak. Mereka telah mengambil kebahagiaan kita. Mereka gak senang kalau saya bisa sekolah. Makanan lezatku dapat. Pak, Bapak kenapa? Hah, Bapak? Baru sadar. Ternyata Bapak tuh emang hebat ya. Pinocchio. Ngapain sih kamu kesini? Jadi kamu yang ngeracunin? Nggak nyangka ya kamu bakal sejahat itu. Aku bakal ngelaporin kamu ke polisi. Silakan kamu laporin aku ke polisi. Pinocchio gitu loh. Saya kan memang berbakat sama kayak Bapak. Kamu berbakat kerja di mana? Saya belum kerja di mana-mana, Pak. Malah saya lagi mencari pekerjaan, Pak. Tidak. Brengsek! Ini pasti gara-gara kamu ya? Hei, Peri Biru. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan boneka kamu yang jelek itu. Kamu sengaja kan menghancurkan boneka kayu karena kamu tidak setuju kalau saya menjadi ratu peri. Iya kan? Iya kan, Peri Merah? Betul, betul sekali. Saya memang tidak suka. Dan sebentar lagi, boneka jelek itu akan hancur dengan apiku. Sebetulnya bisa saja saya hentikan Primera dengan kekuatan magic saya. Tapi pasti bisa membahayakan Dinda juga ya. Cuma ada satu cara menghentikan kejahatan Primera. Rasain kamu. Sekarang kamu gak bisa lolos dari aku. Brengsek! Ini pasti gara-gara Peri Biru.
Pino, ayo turun Pino. Tadi Dinda jahat karena terpengaruh sihirnya Primera. Ayo Pino. Ayo cepet turun. Nggak mau. Pino, ngapain kamu di atas itu? Tapi kok kita di sini ya? Ayo Pino, kamu cepat kembali bekerja, nanti bos kamu marah loh. Ayo Pino cepet. Iya. Yuk. Bangun, tidur mulu. Pino. Dari mana aja kamu? Katanya mau kerja. Iya, Pak. Maaf ya, maaf. Ya udah, kerja. Ganteng sekali laki-laki ini. Kayaknya baru kali ini saya menemukan laki-laki yang paling saya suka. Bagi 6, terus kamu buat kura-kura dulu. Kenapa saya jadi gini ya? Sama ini ya, dihalusin. Jelek. Jatuh rasa. Kosong. Aku dapat ide. Lebih baik aku masukin aja tuh boneka kayu yang jelek ke dalam frame kosong ini. Dan pasti nggak ada seorang pun yang bisa nemuin dia. Aku pintar sekali. Hei, Pribiluk. Kamu itu memang gak pantas jadi ratu. Aku juga gak akan biarin kamu untuk bisa membuat si boneka kayu itu menjadi manusia. Lihat, Pribiluk. Rasakan pembalasan aku. Mudah-mudahan dengan cara ini aku bisa bantuin Pinocchio. Ada yang bisa dibantu, Dek? Kamu tidak usah takut. Ceritakan saja semua pada kami. Siapa tahu kami bisa membantu kamu. Gini Pak, saya punya teman yang udah nggak bisa biayain sekolahnya. Saya pengen banget bantuin dia biar dia bisa sekolah lagi. Ya, saya ngerti. Mudah-mudahan kami bisa sepenuhnya membantu kamu. Ayo, silakan masuk, kita bicara di dalam. Bapak. Bapak ngapain sih jalan-jalan? Aduh, Bapak kan harus istirahat. Bapak tuh sekarang belum sehat. Minum dulu. Kamu kenapa ketawa sendiri, Pino? Saya dapat pekerjaan, Pak. Saya akan cari duit yang banyak buat Bapak. Kamu kerja di mana? Saya kerja di kerajinan kayu, Pak. Saya kerja kayak Bapak. Suatu saat nanti saya akan terusin usaha Bapak. Seperti yang Bapak bilang, saya akan menjadi pengrajin kayu yang hebat seperti Bapak. Enggak, Pino. Kamu harus lebih hebat dari Bapak. Iya dong. Sini, Bapak pengen peluk kamu, nak. Oh, Bapak kenapa sedih? Pino kan sekarang udah mulai kerja. Berarti Bapak nggak usah khawatir lagi sama Pino. Nanti Pino yang akan beli semua kebutuhan kita. Selagi ada Pino, Bapak tenang aja deh. Bapak nggak sedih kok, Bapak senyum tuh. Gitu dong. Kamu memang anak yang baik, Pino.
Bapak benar-benar bangga punya anak seperti kamu. Tapi Bapak minta maaf ya, karena Bapak tidak bisa lagi menyekolahkan kamu. Enggak, Bapak nggak salah. Bapak nggak usah minta maaf sama Pino. Nih Pak, sekarang kan Pino udah kerja. Nanti Pino akan nabung. Kalau duitnya udah banyak, Pino akan sekolah lagi. Sekolah yang tinggi sekali. Ya, bagus. Iya, Pino. Kamu bakalan sekolah yang tinggi sekali. Halo Pino, kita ketemu lagi di sini. Halo. Dinda, terima kasih ya. Kamu udah mau nolongin saya. Hari ini saya benar-benar senang banget. Jadi, kita satu sama kan? Satu sama. Maksud kamu? Orang yang LSM itu bilang, kalau sebelumnya kamu juga yang nolongin aku. Kamu ingat kan waktu aku nggak sekolah, terus aku kerja di rumah tetangga? Sekarang aku jadi tahu kalau kamu yang nolongin aku, bukan Jody. Kita teman kan? Teman. Kenapa, Pino? Kamu nggak mau jadi teman aku? Kok cuma teman sih? Harusnya kan dia tahu kalau saya cinta sama dia. Ya udah, sekarang aku berangkat dulu ya. Kamu bilang dulu sama bos kamu. Pokoknya aku seneng banget kalau kamu bisa sekolah lagi. Ya, Pino. Dadah. Kamu itu orang yang berbakat untuk membuat kerajinan yang bagus. Terus terang, saya tidak ingin melepas kamu. Tapi, keputusan itu ada di tangan kamu. Sekarang kamu pilih, sekolah atau kerja. Saya akan bekerja separuh waktu, Pak. Jadi, habis pulang sekolah, saya kerja di sini. Maaf Pino, sekali lagi maaf. Saya tidak bisa mempekerjakan orang setengah waktu. Jadi, kamu pilih, sekolah atau kerja. Coba kamu pikirkan, kalau saya harus mempekerjakan kamu setengah waktu, berarti saya harus mencari orang lagi untuk mengisi separuh waktu kamu. Padahal saya mau sekolah dan kerja. Kalau saya sekolah, gimana saya bisa beli keperluan lainnya? Tapi kalau saya kerja, saya nggak bisa sekolah. Padahal Dinda udah nolongin saya. Ah, saya tahu. Saya bakalan gunain magic saya. Gimana Pino? Apa keputusan kamu? Bapak tunggu sebentar ya. Pino, saya tunggu keputusan kamu. Cara menjadi kembar bagai pinang dibelah dua. Syang maling seng. Kucing hitam di atas atap seng. Twins lebat. Kamu pakai ini cepetan ini nih. Cepetan. Makasih ya, udah ciptain gua. Kenapa lo? Bingung ya? Kalau gua udah tahu semua bahasa manusia. Lu nggak usah bingung. Kita kan kembar. Jadi pas gua keluar, semua yang ada di dalam diri lo masih ada di pikiran gua. Ya udah. Sekarang kamu harus pergi ke sekolah ya. Nih. Tapi kenapa lagi lo? Hah? Masih bingung juga? Udah nggak usah bingung. Tadi kan gue udah bilang kalau gue udah tahu semuanya.
Udah, sekarang lu gak usah khawatir. Gue akan ikutin semua kata-kata lo. Tapi awas, kamu jangan bilang-bilang kalau kita kembar. Ya, kamu juga harus hati-hati ya. Tenang aja, malah dunia yang harus hati-hati sama gue. Saya hitung sampai 3, nanti kamu keluar lewat pintu situ ya. Nah, 1, 2, 3, cepetan lari. Vino! Saya menghargai pilihan kamu. Jadi kamu yakin mau sekolah? Iya. Emangnya kenapa? Gua juga udah malas kerja di sini. Nggak ada untungnya juga buat gua kerja di sini. Oke. Kalau memang itu pilihan kamu, saya tidak akan menahan kamu untuk pergi. Tapi saya tidak suka kalau orang bicara kurang ajar seperti itu. Terserah gua dong. Siapa elu? Beraninya ngatur-ngatur gua. Cukup, Vino. Mulai detik ini, kamu saya pecat. Oke. Siapa takut? Tapi aneh, kenapa tiba-tiba dia jadi sombong begitu ya? Mau apa lagi kamu? Ngapain kamu di sini? Tadi kamu bilang udah nggak butuh kerja di sini. Udah sana pergi. Maaf Pak, maaf. Saya. Apa? Mau minta pesangon? Kamu kira kamu udah lama kerja di sini? Enak aja minta pesangon. Udah sana. Bukan itu maksud saya Pak. Saya datang ke sini cuma pengen bilang kalau saya udah ngebatalin sekolah saya Pak. Saya lebih memilih untuk bekerja di sini. Ya, di Pak. Bapak lihat kan, saya udah ganti baju. Berarti saya udah bersiap buat kerja di sini, Pak. Jangan main-main kamu. Tadi kamu bilang... Kan tadi, Pak. Sekarang mah beda. Bener ya, Pak? Swear. Swear. Iya, Pak, swear. Sebetulnya, saya sangat setuju kalau anak seusia kamu harus sekolah. Terus terang, kamu sangat berbakat dan spesial buat saya. Jadi, sayang kalau saya melepaskan kamu. Terima kasih ya, Pak. Dengan frame ajaib ini, saya pasti akan berhasil menangkap boneka kayu jelek itu. Wow. Luar biasa ternyata planet manusia ini. Gua nggak akan menyanyiakannya. Apa-apaan lo? Ih, aneh banget deh gue. Kabur yuk. Boneka kayu. Masuk. Ayo. Masuk. Ayo. Masuk di sini. Bagus banget frame-nya. Masuk. Ayo, masuk sini. Vino, bantuin ini Vino.
silakan ambil duit gua. Atau lo yang berani lawan gua? Semuanya pada jadi gak ada yang berani lawan gua? Nakut semuanya ya? Gua satu, dua, tiga. Ternyata cuma segitu doang kemampuan lu. Tenang. Mulai sekarang, lo dan semuanya harus tahu kalau gua yang megang sekolah ini. Kayaknya ada yang aneh sama Pinocchio. Kayaknya frame ini nggak bagus kalau ditaruh di sini. Lebih bagus taruh di situ. Tapi lebih bagus di sini deh. Ah udah biarin aja. Terus sini aja. Kabarnya kembaran saya gimana ya? Mumpung lagi jam makan siang, mending saya lihat dulu. Pinocchio, emang kamu pikir di sini pasar duduk seenaknya? Turunkan kaki kamu. Pinocchio, turunkan kaki kamu. Emangnya kenapa, Bu? Ibu nggak suka kalau gue duduk kayak gini? Kalau ibu nggak suka, mendingan ibu keluar aja deh. Ibu nggak usah ngajar di sini lagi. Gampang kan? Ingat deh, jangan pernah macam-macam sama gue. Kamu sudah mulai berani. Nanti saya akan adukan kamu kepada kepala sekolah. Pino! Kamu tahu apa yang kamu lakuin tadi? Kamu tuh bisa dikeluarin tau gak dari sekolah? Pokoknya aku gak bakalan bantuin kamu kalau sampai kamu dikeluarin. Ih, kamu apa-apaan sih? Loh, Kamu tuh apa-apaan sih? aduh, gawat nih. Kamu jahat, Pino. Benci sama kamu. Nanti saya harus ngomong sama Dida gimana? Nanti kalau ketahuan orang gimana nih? Enggak. Terus kalau pada kabur semua, saya nggak bisa senang-senang lagi dong. Padahal kan gue masih pengen senang-senang. Tapi hidup di planet manusia ini enak juga ya. Banyak cewek-cewek cantik. Pinocchio, ini saya Pinocchio. Shh. Pinocchio. Pinocchio, ini saya Pinocchio. Kayaknya suaranya dari pohon itu deh. Siapa sih yang berani gangguin gue? Siapa?
ngapain sih lu kesini? Ngapain? Saya sudah lihat semua yang kamu lakuin sama Dinda. Kamu ngapain sih? Gua nggak ngapa-ngapain. Gua kan cuma pengen seneng-seneng. Habisnya di sini banyak perempuan-perempuan cantik. Dinda itu udah punya saya, punya lo. Awas ya kalau kamu gangguin Dinda lagi. Berarti kalau punya lo, punya gua juga dong. Kita kan kembar, enak aja. Udah, sekarang kamu kembali ke tempat kerja saya ya. Tunggu dulu. Sini. Kamu harus tukeran baju dulu sama saya ya. Dinda, saya minta maaf ya. Saya nggak bermaksud jahat sama kamu. Tadi saya cuma latihan acting, Din. Gimana acting saya? Bagus nggak? Enggak. Kayak gitu dibilang acting. Itu namanya pelecehan tau nggak? Kayak aku udah gak ada harga diri di depan kamu. Iya deh. Maafin saya, Din. Tapi bener kok, tadi tuh saya cuma acting. Aduh, gimana nih? Terus kelakuan kamu sama guru tadi juga acting? Hah? Apa? Guru? Iya. Kamu tuh bener-bener bandel, Pino. Masa kamu kurang ajar gitu sama guru gak kerasa? Aku benci sama kamu. Iya, Din. Saya tahu kok. Tapi sumpah deh, saya tuh tadi cuma acting. Cuma aku bantuin kamu kalau kelakuan kamu kayak gitu. Pokoknya aku tetap marah kalau kamu gak ngerubah sikap kamu. Dinda, semua itu bohong. Bukan saya yang ngelakuin. Terus satu lagi. Aku mau kamu minta maaf sama Budita. Tapi, pasti saya nanti bakalan bohong lagi sama Budita. Terus hidung saya bakal panjang lagi dong. Mumpung nggak ada Pinocchio, saya bisa bertemu sama cowok pujaan saya. Saya akan membuat cowok pujaan saya senang itu gimana ya? I love you, cowok ganteng. Siapa yang taruh bunga-bunga ini di sini? Gua harus pura-pura nih jadi Pinocchio di depan dia. Pak! Pino, kamu dari mana aja? Saya mencari-cari kamu, tahu nggak? Ya udah, kamu kembali kerja. Pinocchio kerja di tempat ini. Hah. Gua bakalan rebut kerjaan Pinocchio. Pino, kamu tahu siapa yang buat bingkai-bingkai ini? Jangan-jangan kamu ya? Kenapa, Pak? Bapak suka ya? Pak, saya bisa bikin yang lebih bagus daripada bingkai itu, Pak. Kalau cuma kayak gitu, bukan saya yang bikin, Pak. Bentuk kayak begini, kamu masih bilang jelek. Kamu memang benar-benar hebat, Pino. Kalau begitu, kamu buatkan yang lebih bagus dari ini. Kecil.
Kalau kamu nggak mau ngaku, sampai sore kamu akan seperti ini. Tapi benar, Pak. Bukan saya yang ngelakuinnya, Pak. Jangan mentang-mentang Bapak nggak lihat ya. Bu Deta itu sudah melaporkan kelakuan kamu ke Bapak. Kalau kamu ngaku, kamu akan saya bebaskan dari hukuman ini. Benar, Pak? Iya. Saya ngelakuinnya kok, Pak. Apaan sih kamu? Kamu ini memang bandel ya. Pak, bukan saya, Pak. Bukan saya. Ya sudah, turunkan kaki kamu. Makasih ya, Pak. Mau kemana kamu? Tadi kan Bapak bilang saya udah boleh. Kamu cuma boleh turunkan kaki kamu. Tapi Bapak akan berikan hukuman lain buat kamu. Hah? Pino, kamu lagi ngapain sih, Pino? Kenapa semuanya dihancurin seperti itu? Pinocchio! Apaan sih? Kamu ngapain sih semuanya diberantakin? So tau lu ya. Udah, sekarang mending lu diam aja. Sejak kapan Pinocchio bicara seperti itu sama saya ya? Tapi Pino, Gue bilang diam. Aneh, nggak biasanya Pinocchio kayak gitu. Lagian, saya kan udah kasih magic ke dia. Kenapa kerja dia masih nggak bener gitu ya? Lu naksir sama gue. Kalau naksir bilang-bilang dong. Nggak usah ganggu-ganggu gue kayak gitu. Tapi asal lu tahu, gue nggak bakalan suka sama lu. enak aja. Saya emang nggak pernah naksir sama kamu, Pino. Boneka kayu, datanglah kemari. Masuk ke dalam tubuh saya. Datanglah boneka kayu. Ternyata lu yang berisik ya? Ini saya. Datanglah kemari. Lu nggak lihat gue lagi kerja apa? Hah? Udah sekarang lu diam aja. Lu nggak usah ganggu-ganggu gue lagi deh. Boneka kayu. Mari masuk. Kemari. Ayo datang. Pinocchio, ayo jalan terus. Nggak bisa gerak nih. Ayo jalan. Siapa yang suruh kamu diem? Pak, beneran ini nggak bisa gerak. Alasan kamu ya. Ayo jalan. Kamu ini memang bandel ya. Kasihan ya boneka kayu. Akhirnya saya berhasil juga menangkap boneka kayu jelek itu. Peri biru, tolongin Pino dong Peri biru. Aduh, Peri biru, Pino nggak bisa gerak nih Peri. Peri, tolongin Pino dong nih Peri. Ngapain sih nolongin kamu, Pino? Kamu belum minta maaf sama saya. Ternyata kamu masih butuh bantuan saya, Pino. Emang saya salah apa, Pri? Pino, kamu pakai nggak ngaku lagi, Pino. Ya udah, terserah kamu. Pokoknya saya nggak mau nolongin Pino. Saya kan nggak ngelakuin apa-apa, Pri. Pino, kamu masih ingat? Tadi kamu maki-maki saya di tempat kerajinan. Ingat kan, Pino? Pasti itu kerjaan kembaran saya. Waduh, kacau nih kalau begini terus. Lama-lama dia bisa nyusahin saya. Tapi Pri, lepasin saya dulu. Baru saya minta maaf. Nggak. Pokoknya Pinocchio harus minta maaf sama Peri Biru dulu. Baru Peri Biru akan bantuin Pino. Saya nggak ngelakuin apa-apa, Pri. Bener deh. Pino, kamu masih aja bohong, Pino. Lihat, kalau kamu bohong, hidung kamu akan panjang. Waduh. Kok hidung kamu tidak panjang-panjang ya, Pino? Saya kan nggak ngelakuin apa-apa, Pri. Sumpah. Pasti ada yang aneh. Pri, tolongin dong ini, lepasin.
Iya deh. Makasih ya, Pri. Aduh, gawat nih. Kalau ketahuan sama Pri Biru tentang kembaran saya gimana ya? Pokoknya saya harus kembaliin kembaran saya. Saya harus ganti baju dulu biar nggak ketahuan sama si bos. Pinocchio, Pinocchio, kemana sih dia? Saya kacau nih. Bapak. Ingat ya, kalau kamu kerja tidak benar lagi, saya pecat kamu. Kenapa, Pak? Pakai nanya kenapa lagi? Kamu lihat. Hasil perbuatan kamu itu. Semua kerajinan saya rusak. Kamu tahu berapa kerugian yang saya tanggung? Waduh, semakin banyak masalah nih. Gara-gara dia lagi. Sebagai hukumannya, kamu kerja lagi. Jam 12 malam baru boleh pulang. Jam 12 malam? Berarti saya kerja lembur, Pak? Iya, itu akibat dari perbuatan kamu. Bapak. Apalagi? Berarti saya dapat uang lembur dong, Pak. Peri Biru, sebenarnya kamu adalah calon tunggal dan sangat kuat untuk menggantikan posisi saya sebagai Ratu Peri. Tapi tiba-tiba saja saya menjadi ragu karena ada laporan dari Peri Merah kalau kamu kurang baik menjalankan tugas di planet Bumi. Betul begitu? Sekarang tunjukkan kepada saya di mana boneka kayu itu berada. Apakah dia mengerjakan hal-hal yang bermanfaat atau tidak? Baik, Ratu Peri. Lihat, Ratu Peri, boneka kayu itu sekarang sedang bekerja. Dia mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan uangnya juga digunakan untuk membeli obat-obatan, Ratu Peri. Ratu Peri lihat sendiri kan? Kamu mengerjakan tugas dengan sangat baik, Peri Biru. Dan itu akan menjadi bahan pertimbangan buat saya. Kok aneh ya? Kalau memang benar-benar itu si boneka kayu. Jadi, yang masuk ke bingkai itu siapa? Gila lu ya. Ternyata lu yang masukin gua ke dalam sini. Lu pikir enak di situ? Coba aja lu sendiri yang masuk ke situ. Lihat ya. Kalau lu macam-macam lagi sama gua sikat lu. Apa lihat-lihat? Gua gibang mampus lu. Galak banget. Bingkai ini nggak berhasil buat menjebak boneka kayu jelek itu. Sekarang harus gimana dong? Masa pakai tangan saya sendiri? Benar juga ya. Dengan penampilan saya seperti ini, saya pasti bisa menangkap boneka kayu itu. Buset, bagus banget nih lukisannya. Wah, cewek cantik banget lagi. Gendut, minggir, pergi. Lukisan bisa ngomong. Setan! Kalian lihat Pinocchio nggak? Nggak tahu. Nggak tahu tuh, gue mau lihat. Makasih ya. Kalian lihat Pinocchio nggak?
Makasih ya. Kok Pinocchio nggak masuk ya? Apa gara-gara kemarin aku kasar sama dia? Mungkin Pinocchio benar kalau dia cuma belajar acting. Bisa jadi aku salah. Aku harus cari dia. Itu kan bosnya si boneka kayu. Saya bisa menangkap boneka itu kalau saya menangkap bos itu juga. Ya, betul sekali. Saya harus bisa menggunakan si gendut ini untuk menangkap bos itu. Hei gendut, sekarang kamu panggil bos kamu. Kalau nggak saya gigit. Panggil. Ya. Pak Irhan. Aneh, seperti ada suara. Iya Pak tolongin saya Pak. Pino. Dinda, kok kamu nggak sekolah sih? Aku nggak masuk. Karena aku khawatir Pino sama kamu. Aku pikir-pikir kamu benar kalau kemarin kamu cuma belajar acting. Jadi aku nggak mau kalau kamu nggak sekolah gara-gara aku. Aku minta maaf banget ya Pino. Ya. Sekarang masuk ya. Lukisan ini bagus banget Pino. Saya akan tangkap kamu boneka kayu. Sepotong kayu yang bisu, terciptalah boneka yang lucu, punya kaki dan tangan, hidung, mata, telinga, nakal wajahnya Pinocchio namanya. Peri biru datang tiba-tiba, mengebukan pinta lelaki tua. Pinocchio pun hidup dan diberikan nyawa, bisa bicara dan diajak bercanda.